Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa, yang lain akan ditinggal. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, hidup harian kita terdiri paling tidak bangun, tidur, bangun, mandi, doa, sarapan, bekerja. Hari-harinya rutin seperti itu. Ada saatnya nanti, entah lambat atau cepat, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai di dunia, atau kita ditinggalkan oleh mereka. Itu adalah hukum alam, hukum kodrat yang tidak bisa dilawan, hanya diterima dengan hati terbuka. Lalu sikap kita bagaimana? Kitab kebijaksanaan tadi menerangkan kepada kita untuk mengagumi seluruh ciptaan dan alam raya juga isinya. Mari kita mengagumi
alam ini yang begitu indah tetapi juga misteri. Indah alam ini tetapi juga sesungguhnya mengancam. Dengan mengagumi keindahan alam, kitab kebijaksanaan mengajak kita untuk sampai kepada jawaban atas pertanyaan, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Kalau sudah menjawab dengan pasti siapa yang menciptakan alam semesta ini, dalam kehidupan yang sedikit banyak selalu dalam ancaman, hati kita sedikit tenang karena sudah memperoleh kepastian. Yang kedua, kitab kebijaksanaan tadi mengajak kita untuk menyadari bahwa apa yang kita miliki dalam hidup ini sebagai anugerah, sebagai berkat sekaligus panggilan hidup, agar kita semakin manusiawi dan sekali lagi menyadari akan kekuasaan yang tanpa batas yang kita akui sebagai Tuhan Allah semesta alam. Dengan dua hal itu, kita boleh berharap bahwa ketika anak manusia datang, di satu sisi menakutkan, di satu sisi itu bagian dari iman, maka harus dihadapi penuh pengharapan. Karena barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dan orang yang seperti itu yang kita peringati hari ini, Santo Yosafat, ia sungguh-sungguh kehilangan nyawanya sebagai uskup. Ia dimartir, dibunuh oleh lawan-lawannya. Ia memang mati, tetapi sesungguhnya ia mendapatkan nyawanya dan ia akan selamat. Dan kita peringati hari ini sebagai uskup, sebagai seorang beriman yang selama hidupnya ingin mempersatukan gereja dalam pelayanan, meskipun aneka tantangan dan kesulitan, ia tetap setia. Mari kita menyadari bahwa hidup ini anugerah dan panggilan sampai anak manusia menyatakan dirinya. Betapa indahnya